semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rosiani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi video pembelajaran mengenai materi protein. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya Rosiani dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tugas video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Organik Sintesis yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Nina Adriani BSc Hons MSc. Nah, apa itu protein? Protein ini berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Terbentuknya protein ini dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida ini merupakan polimerisasi dari asam amino dengan asam amino yang berbeda. Jadi protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Ikatan yang terjadi antar protein selain ikatan peptida antara asam amino dan penyusunnya, juga terjadi ikatan-ikatan lain. Misalnya ikatan hidrogen yang terjadi pada gugus NH dan gugus OH, serta ikatan disulfida yang menyokong terjadinya ikatan yang kompleks pada protein. Ikatan ion pada protein juga terjadi jika di dalamnya terdapat gugus ion logam dan ikatan koordinasi. Misalnya ikatan koordinasi antara ion Fe3 positif dengan hemoglobin pada darah. Sifat-sifat protein. Sifat protein ini ada 4. Yang pertama, suka larut dalam air karena ukuran molekulnya tadi yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, dia itu bersifat amphoter karena membentuk ion Zwitter. Jadi pada titik isoelektriknya, protein ini mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Nah, yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Jadi pada denaturasi ini, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Oke, kita ke struktur protein. Struktur protein ini juga ada 4. Yang pertama ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama, struktur protein primer. Nah, jadi primer ini merupakan ikatan peptida dari asam amino dengan asam amino itu merupakan pembentuk dari protein tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari struktur primer. Yang kedua, struktur sekunder, di mana terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga ia membentuk lipatan-lipatan. Misalnya membentuk alpha helix. Nah, ini adalah gambaran dari struktur protein sekunder, di mana yang membentuk alpha helix tadi yang ini. Nah, ini merupakan atom hidrogen, di mana di sampingnya itu ada asam amino. Yang ketiga, struktur protein tersier. Itu interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain. Nah, jadi struktur protein ini yaitu terbentuk dari interaksi struktur sekunder dengan struktur sekunder yang lainnya, yang melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur tersier.
Kita ke struktur kuartenar. Struktur kuartenar ini merupakan struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3 positif. Nah, ini adalah gambaran struktur protein kuartenar. Kita ke klasifikasi protein. Klasifikasi protein terbagi menjadi dua, yaitu protein berdasarkan struktur dan protein berdasarkan fungsi. Pertama kita membahas tentang protein berdasarkan strukturnya dulu ya. Nah, jadi klasifikasi protein berdasarkan pada strukturnya antara lain ada dua, itu protein globular dan protein serabut. Nah, yang pertama protein globular. Ini merupakan protein dengan bentuk menyerupai bola 3 dimensi di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis rantai polipeptida. Jadi protein globular banyak digunakan sebagai transport dari partikel tertentu untuk melalui membran dalam tubuh. Contohnya itu protein globular, albumin dalam putih telur, dan kasein dalam susu. Nah, yang kedua protein serabut. Protein jenis ini memiliki bentuk yang berserabut. Jadi pada umumnya itu dia bersifat tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam asam kuat ataupun basa kuat. Protein serabut digunakan dalam pembentukan jaringan, tendon, dan serat dalam otot. Contoh protein ini yaitu kolagen, keratin pada rambut, dan kuku. Klasifikasi protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada protein enzimatik. Protein enzimatik ini merupakan protein dengan spesifikasi tinggi yang memiliki aktivitas katalik. Sebagian besar jenis protein enzim memiliki bentuk struktur globular. Sesuai namanya, protein enzimatik berperan sebagai enzim untuk mempercepat atau mengkatalisis suatu reaksi tertentu dalam tubuh. Contohnya protein enzimatik yaitu urase, amilase, katalase, dan alkohol dehidrogenase. Yang kedua, protein transport. Protein transport ini adalah protein yang memiliki peran sebagai transport atau pembawa berbagai jenis partikel biologis esensial dari satu bagian ke bagian lain dalam organisme. Contoh protein transport ini yaitu hemoglobin yang membawa oksigen dan mengedarkannya ke semua sel dan jaringan. Contoh lainnya yaitu plasma darah yang mengandung lipoprotein, di mana protein tersebut membawa lipid dari hati menuju organ lain. Yang ketiga, protein struktural. Protein struktural ini merupakan protein yang berperan dalam reaksi biokimia secara inert. Protein jenis ini memiliki fungsi utama sebagai penyusun jaringan atau organ tertentu. Oleh karena itu disebut dengan protein struktural. Contoh protein struktural yaitu kolagen, keratin, fibroin, dan resilin. Yang keempat, ada protein penyimpan. Jenis lain protein berdasarkan fungsinya yaitu ada protein sebagai penyimpan. Nah, dalam protein ini umumnya memiliki fungsi utama sebagai penyimpanan nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contohnya yaitu protein ferritin yang ditemukan pada beberapa bakteri, tanaman, serta jaringan hewan, di mana protein ini berperan dalam penyimpanan zat besi. Selanjutnya ada kegunaan protein. Nah, pertama yaitu berguna untuk sumber gizi, kedua berguna untuk biokatalis dalam sistem hidup yaitu enzim, yang ketiga sebagai pengangkut, contohnya itu hemoglobin dalam darah tadi. Yang keempat sebagai bahan pembuatan sikat gigi, serat tekstil, dan cat. Yang kelima sebagai pelindung pada beberapa binatang, contohnya ular. Baiklah teman-teman, itulah tadi video pembelajaran mengenai materi protein.
Bagi kalian yang menonton, semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.